Baik, sebelumnya selamat malam, perkenalkan saya Bima Arya. Saya akan mempresentasikan mengenai asam sulfat dan bagaimana identifikasi bahayanya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bima Arya Aditya dengan NPM 23061617482. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk asam sulfat sendiri itu adalah asam mineral kuat yang sangat korosif, tidak berwarna hingga kuningan dan mudah menyerap air atau higroscopis. Rumus kimia ini biasa kita sebut sebagai H2SO4. Nah, ini asam sulfat ini merupakan adalah satu bahan kimia industri yang paling banyak diproduksi di dunia. Nah, ini bisa dilihat di bagian bawahnya nomor produk. Mohon maaf, ini nomor produk dan mereknya sendiri ini dari Sigma Alchemist deh yang saya dapatkan sebelumnya. Nah, oh ya. Kemudian penggunaan asam sulfat sendiri ini digunakan di banyak industri, khususnya banyak digunakan di industri mineral metalurgi, kemudian di pulp, kemudian di industri kimia, hingga industri-industri seperti industri pupuk gitu. Dan untuk kebutuhan asam sulfat sendiri di Indonesia itu sangat meningkat karena kebutuhan industri terhadap asam sulfat juga sangat tinggi. Nah, secara luas itu industri yang paling banyak mengkonsumsi adalah industri sebesar 60 sampai 70%. Nah, berikut adalah MSDS-nya atau Material Safety Data Sheets-nya. Dari asam sulfat sendiri itu termasuk kategori satu dan dengan kode H2S H290 atau dapat korosif terhadap logam, kemudian dengan kode H314 yang menyebabkan kulit terbakar dan parah, dan kode H318 menyebabkan kerusakan mata dan yang serius. Itu tergantung terhadap tingkat konsentrasinya dari asam sulfat itu sendiri. Semakin tinggi konsentrasinya, maka tingkat hazardnya juga semakin tinggi. Nah, untuk model piktogramnya ini adalah korosif karena asam sulfat ini memang bersifat korosif. Nah, untuk piktogramnya sendiri bisa dilihat di bagian kanan, kan modelnya seperti itu. Oke, dan kalau misalkan terjadi terkena terhadap kulit dan juga menyebabkan kerusakan yang sangat parah itu wajib menghubungi dokter dan menampilkan kode hazardnya. Nah, ini komposisi bahannya. Untuk komposisi bahannya sendiri, kalau misalkan lebih dari 15%, itu klasifikasi bahayanya ada eh, sangat korosif atau skin corrosion. Nah, tapi kalau misalkan 5% sampai sekitar kurang dari 15%, itu termasuk ke iritasi kulit sedang. Sebaliknya juga semakin rendah semakin rendah konsentrasi asam sulfatnya, dia iritasinya bakal semakin rendah juga gitu. Nah, ini untuk berat molekulnya dan di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana konsentrasinya dan pH-nya dan kelas mungkin gitu. Nah, di bagian klasifikasi ini sudah dijelaskan di bagian bawah ya, jadi lebih detail di bagian bawah. Kemudian kan, nah, berikut adalah tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan. Misalnya kita dapat melakukan menyimpan hanya dalam wadah aslinya. Terus untuk menggunakannya kita harus menggunakan sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung, juga pelindung mata dan juga kulit wajah. Kemudian jika terkena kulit itu atau rambut harus ditanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi dan kemudian dilakukan bilas dengan kit. Biasanya di laboratorium itu terdapat keran khusus ya untuk membilas bagian tubuh kita kalau misalkan terkena bahan-bahan korosif. Kemudian kalau misalkan terkena terhirup itu harus memindahkan korban sesegera mungkin ke wilayah terbuka. At least kalau misalkan di luar di laboratorium itu harus keluar laboratorium dan di ruangan terbuka. Gitu. Terus kalau misalkan terkena mata itu kita harus membilas sama dengan air selama berapa menit. Dan kalau misalkan terjadi keparahan lebih lanjut itu harus menghubungi unit gawat darurat segera mungkin. Nah, berikut adalah media pemadaman apinya. Media pemadaman yang bisa dilakukan sesuai pemadaman yang sesuai bisa menggunakan apar. Kemudian kalau misalkan telah terbilang ada kebakaran yang lebih besar itu harus memanggil pemadam kebakaran. Nah, ada bahaya khusus juga yang muncul dari sulfur oksida gitu. Dan biasanya itu tidak mudah terbakar. Nah, kemudian jika terjadi kontak dengan mata ya seperti yang tadi sudah dijelaskan itu harus segera mungkin membilas dengan air yang banyak. Kemudian kalau tertelan itu harus memberi air minum pada korban dan segera mungkin untuk menghubungi unit gawat darurat. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembuangan limbah dari asam sulfat itu adalah melakukan cek pH awal limbah terlebih dahulu, kemudian tambahkan larutan basa supaya menjadi netral. Karena asam sulfat itu adalah salah satu asam
kuat ya, sehingga kalau bertemu dengan NaOH atau basa itu menjadi netral. Kemudian dilakukan pantau pH secara terus-menerus karena pH yang terlalu tinggi terhadap tanah itu bisa merusak lingkungan. Kemudian cairan hasil netralisi itu tidak boleh dibuang ke tanah, tapi harus dibuang ke sistem IPAL atau IPAL. Nah, catatannya reaksi itu sangat eksotermik, jadi harus dilakukan perlahan dan dalam pendingin atau wadah tahan panas, serta menggunakan APD. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.